Wilujeng Sumping di channelnya Ambu Iva. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, 2 menit lagi kita akan mulai. Diinformasikan akan Teteh yang belum mengisi presensinya, silahkan mengisi presensinya. Sudah disediakan di kolom chat ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Akang Teteh hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini agar ilmu yang didapatkan bermanfaat, mari kita mulai dengan membacakan doa ya. Dipimpin oleh Rifki, Yayan deh. Yayan silahkan pimpin doa dulu untuk teman-temannya ya. Baik Ibu, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Yayan. Teman-teman yang bisa mengaktifkan camnya atau kameranya boleh ya, nanti ketika ada pertanyaan diaktifkan camnya gitu ya. Dan tentunya audionya. Oke, teman-teman, di sini Ambu sudah menyiapkan presensi ya. Presensinya itu ada di halaman chat. Mungkin yang baru bergabung itu belum bisa melihat ya. Ambu akan share kembali. Presensi ini hanya ditujukan untuk ini ya, untuk apa namanya? Untuk yang bergabung saja dalam Gimit ini atau Vicon ini gitu ya. Oke. Baik. Ya, bisa disimak ya. Sudah ada di halaman chatnya. Nah, oke. Terima kasih yang sudah bergabung. Seperti itu ya. Baik. Tadi sudah kita sudah mulai dengan membacakan doa. Nah, kemudian selanjutnya karena kemarin adalah kegiatan itu ya, kesaktian Pancasila ya, Hari Kesaktian Pancasila. Nah, sekarang Ambo akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Masih ingat nggak lagu Indonesia Raya? Indonesia Raya Garuda Pancasila. Masih ingat nggak? Lagu Garuda Pancasila. Walaupun udah lama nggak upacara ya. Nah, masih ingat lagu Garuda Pancasila? Masih? Iya masih. Masih, oke ya. Tadi yang bilang iya masih siapa ya? Tadi nggak kelihatan nih. Yang bilang iya masih siapa tadi? Sopi Bu. Sopi, oke. Sopi ya? Oke, Iya, Ibu. Sopi ya.
Ibu minta tolong sama kamu, tolong pimpin ya teman-temannya untuk membacakan menyanyikan lagu Indonesia Garuda Pancasila. Silakan untuk teman-teman, Akang Teteh diharapkan untuk berdiri dulu, kemudian audionya dinyalakan dulu. Kita sama-sama dipimpin oleh Sophia. Sophia, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, tunggu ya. Sebentar, Ambo akan siapkan dulu. Iya Ibu, sebelumnya mau minta maaf, kamera laptopnya nggak bisa dinyalain. Oh ya, Jadi audionya saja. baik. Ya. Apakah di layarnya sudah tampil? Belum? Di layar teman-teman sudah tampil? Belum ada Ibu. Teks sudah ada? Sudah ada teman-teman? Belum ada Bu. Oh, belum ada. Oke ya. Ada Bu. Sudah. Ditunggu sebentar. Oh, ada Sudah yang ada. sudah, ada yang belum. Baik ya. Ditunggu sebentar. Ini di Ambonya masih nge-loading. Nah, tunggu ya. Tunggu sebentar. Untuk teman-temannya tolong diinformasikan karena ini sudah memenuhi kuotanya ya. Sudah ada 45 teman Akang Teteh yang bergabung. Jadi mohon maaf Ambo sudah tolak ya untuk masuk ke Vicon kali ini. Oke. Karena ada 3 pertemuan, nanti mungkin bisa di Vicon selanjutnya teman-teman bisa mengikuti juga gitu ya. Oke. Apakah sudah tampil teman-teman Akang Teteh? Sudah ada? Belum, Bu. Belum Ibu. Sudah ada sekarang? Belum ada Ibu. Oh, belum ada. Oke. Sebentar ya. Iya, oh ini berbarengan nih kayaknya nih. Oke, kalau gitu kalau audionya saja ini terdengar nggak? Teman-teman hafal kan ya teksnya ya? Insya Allah hafal. Siap. Oke, kita mulai. Silakan Sofia dipimpin ya. Kita menyanyikan Garuda Pancasila. Ya, teman-teman kita Oke, silakan Sofia. Garuda Pancasila. Silakan audionya dinyalakan ya. Baik. Sudah ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Mengingat kemarin adalah Hari Kesaktian Pancasila ya. Nah, sekarang kita peringati walaupun masih dalam keadaan Vicon, kita peringati dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Maaf ya. Nah, baik. Selanjutnya, terima kasih kepada yang sudah bergabung. Hari ini Ambo akan menjelaskan tentang alur praproduksi pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital ya. Nah, teman-teman, apakah di sini di layarnya masih tidak tampil atau sudah bisa dilihat di layarnya Ambo? Belum ada Bu. Belum ada? Belum ada Bu. Baik ya. Udah, Bu. Udah ada? Udah Ibu. Sudah, alhamdulillah ya sudah tampil. Baik. Di layarnya itu boleh dibacakan oleh salah seorang saja. Ada kata-kata hiasan. Nah, kata-kata hiasannya itu boleh dibacakan oleh salah seorang saja.
oleh kalau tadi Yayan, Rifki deh. Rifki ada? Ada, Bu. Oke, Rifki bisa terlihat di layarnya? Bisa, Bu. Oke, boleh dibacakan Ki apa tulisan yang terteranya di sana? Hidup itu bukan mengenai seberapa berat masalah yang datang menghampiri kita, namun mengenai seberapa positif kita mampu merespon segala permasalahan tersebut. Bambang Pamungkas. Oke, baik ya. Kita mulai pertemuan kali ini dengan kata-kata positif dari Bambang Pamungkas. Seperti kita tahu, Bambang Pamungkas itu adalah seorang pemain sepak bola ya. Nah, oke. Nah, jadi Bambang Pamungkas mengatakan kalau tentang kata-kata positif di mana hidup itu bukan seberapa berat yang masalah yang menghampiri kita, tapi seberapa positif kita merespon dari permasalahan tersebut gitu ya. Setuju teman-teman? Akang Teteh di sini? Setuju, Bu. Setuju. Alhamdulillah ya. Oke. Selanjutnya berkaitan dengan alur praproduksi pembuatan iklan. Nah, kita belajar tentang alur praproduksi pembuatan iklan ini harus ada tujuan. Apa tujuan yang akan dicapai? Nah, baik, nanti Ambu akan mengadakan diskusi dengan Akang Teteh di sini. Nah, melalui diskusi tersebut diharapkan gitu ya, Akang Teteh dapat menganalisis langkah-langkah dalam pembuatan dokumen praproduksi dengan cermat, kemudian mengorganisir ide atau gagasan ke dalam bentuk tulisan dengan cermat, kemudian membuat sinopsis alur cerita dari sebuah gagasan dengan cermat, dan membuat naskah 1 dan naskah 2 storyline dengan benar. Gitu ya. Nah, tujuannya kalau dari kompetensi dasar yang kita pelajari ada tujuan kognitif dan ada tujuan psikomotorik. Artinya ada tujuan pengetahuan dan ada tujuan keterampilan. Yang Ambu share di sini ini adalah untuk kognitifnya atau pengetahuannya gitu ya, tujuan pengetahuannya. Kemudian selanjutnya untuk tujuan psikomotoriknya tidak jauh berbeda. Nanti kita akan melakukan analisis gitu ya, analisis, kemudian analisis tersebut kita diskusikan dan kita akan mereplikasi langkah-langkah dari pembuatan dokumen yang nanti akan dibuat oleh teman-teman di sini ya. Nah, kemudian menentukan jenis iklan dengan tepat. Nah, gitu ya. Kemudian menerapkan alur cerita dari sebuah gagasan dengan menarik dan menerapkan konsep naskah 1 dan naskah 2 storyline dengan tepat. Baik. Ambu sudah men-share di LMS gitu ya, di LMS untuk pembelajaran hari ini. Apakah teman-teman sudah melihat ada 4 video yang Ambu berikan di LMS-nya? Sudah cek belum? Sudah. Oke ya, alhamdulillah. Di sana sudah dicek ya, ada 4 video. Nah, kemudian dari 4 video tersebut silahkan gitu ya, silahkan setelah disimak gitu ya, setelah disimak. Nah, teman-teman boleh Ambu kasih waktu. Ini kan jam 10.43 menit ya. Nah, dari jam 10.43 menit ini silahkan teman-teman analisis melalui apa? Melalui LKPD. Nah, mungkin yang kurang paham, Ambu di mana yang videonya, tempatnya di mana disimpannya? Oke, Ambu akan share halaman LMS-nya ya. Sebentar. Halaman LMS-nya. Oke, ini ya. Sudah tampil halaman LMS-nya di layar? Sudah ada? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Sudah ada? Sudah, Bu. Sudah. Alhamdulillah ya. Baik. Nah, untuk bahan ajar Ambu sudah simpan di sini ya.
Nah, di bahan ajar ini untuk seluruh kelas OTKP sama gitu ya. Nah, Ambu ini contohkan 10 OTKP 4 ya. Di sini OTKP 4. Nah, kemudian di sini ada videonya sudah Ambu siapkan, ada 4. Ini kemudian nanti teman-teman lihat di penugasannya gitu ya. Di penugasannya ini nanti teman-teman bisa melihat tugas yang harus dikerjakan adalah ada di kompetensi 3.12 yaitu merancang dokumen tahap praproduksi dan yang dilihat adalah alur praproduksinya. Nah, gitu ya. Nah, ini karena menggunakan internet otomatis ada waktu untuk loading gitu ya. Nah, alhamdulillah di sini ada beberapa yang sudah mengerjakan juga ya. Nah, oke. Nah, ini ada lembar kerja yang harus teman-teman kerjakan seperti itu. Nah, silahkan Ambu berikan waktu sampai jam 11. Nah, silahkan di sini Akang Teteh, teman-teman, silahkan untuk mengisi LKPD yang sudah disediakan dengan langkah yaitu melihat dulu videonya baru dapat mengerjakan LKPD-nya. Seperti itu ya. Baik, 15 menit cukup nggak waktunya untuk mengerjakannya? Cukup? Cukup ya. Itu hanya ada 100 soal kok. Enggak deng. Cuman berapa ya? 6 soal. Ada 6 soal berupa esai. Silahkan oleh teman-teman dilihat. Kemudian yang sudah mengerjakan boleh langsung dikumpulkan. Kalau kesulitan mengumpulkannya, boleh mengumpulkannya melalui melalui email gitu ya. Nah, silahkan Ambu berikan waktu sampai pukul 11. Siap, Bu. Baik, sambil mengerjakan tadi Ambu ada yang terlewat disampaikan ya kepada teman-teman di sini. Jadi untuk pertemuan kali ini ada teknik penilaian yang harus Ambu sampaikan ya supaya teman-teman Akang Teteh di sini pun tahu bagaimana teknik penilaiannya gitu ya. Nah, oke. Terlupa untuk teknik penilaian yaitu penilaiannya adalah pertama adalah dari segi kognitif gitu ya. Ambu ulangi, dari segi kognitif itu akan bernilai banyak untuk pertemuan kali ini yaitu 70% gitu ya. Kemudian penilaian secara psikomotoriknya atau penyampaian materi itu sekitar 30% atau sisanya seperti itu ya. Baik, apakah ada yang sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah? Sudah selesaikah? Halo, hai. Assalamualaikum. Masih saja belum upload. Oh, belum. Oke. Iya.
Jahro hadir, Jahro? Belum ya, Jahro belum hadir ya. Oke. Ya, jadi silakan masih ada waktu 7 menit teman-teman untuk mengerjakan LKPD yang diberikan ya. Baik, sambil menunggu teman-teman mengisi LKPD-nya, Ambu ingatkan kembali ya, untuk presensi itu sudah disiapkan di halaman chatnya ya. Silakan yang belum mengisi terlebih dahulu. Baik, apakah ada yang sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Halo, apakah ada yang sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Tadi yang bilang sudah siapa? Alhamdulillah, tuh ada Akang Teteh yang sudah mengerjakan. Oke ya, mari kita bahas LKPD yang sudah dikerjakan gitu ya. Nah, dimulai dengan poin pertama. Boleh ada yang bisa sambil share screen? Untuk soal nomor 1 tadi suara laki-laki, karena di sini laki-lakinya cuma 2 ya, Akangnya cuma ada 2, Yayan dengan Rifki ya. Oh, ada Fauzan. Oke. Yayan, Rifki dan Fauzan, maka silakan. Tadi yang bilang tuh suaranya siapa tuh? Rifki apa Yayan apa Fauzan? Tadi suara siapa ya? Torik, Bu. Oh, Torik, Masya Allah, maaf Torik ya, Torik nggak kelihatan sama ibu di sini. Oke ya, silakan. Torik tadi sudah selesai katanya ya, boleh di share screen bisa Torik? Biar teman-temannya bisa melihat, kita akan melakukan diskusi. Bentar, Bu. Oke. Atau yang sudah siap untuk share screen boleh, yang lainnya silahkan. Sela sudah siap? Bisa, Bu. Bisa, oke boleh. Sela dulu mungkin ya Torik ya, boleh ya? Silakan Bentar, Sela. Bu. Iya. Sela menggunakan handphone atau menggunakan laptop? Oh, oke. Baik ya. Teman-teman yang lain sambil menyimak ya. Bisa diperbesar Sela? Oke. Silakan dibacakan jawaban untuk nomor 1 itu. Ambu hanya minta untuk menyimak 4 video yang ada di LMS ya. Oke, 4 video untuk yang ada di LMS. Nah, silakan Sela itu untuk menyampaikan jawabannya untuk yang nomor 1 itu apa? Sudah kelihatan kan, Bu? Sudah Sel, sudah kelihatan. Oke, Bu. Jadi, Ya. iklan yang pertama itu tentang petualangan tidak dimulai saat membuka gadget. Petualangan itu dimulai saat kamu itu menutup gadget. Jadi nggak selalu pakai gadget gitu, Bu. Kalau misalnya petualangan itu. Siap. Oke. Terima kasih. Good. Kemudian Iklan yang kedua itu, jadi semua tentang hidup itu adalah fenomena, Bu. Jadi di setiap kehidupan itu ada fenomenanya. Oke. Selanjutnya Sela. Yang ketiga itu tentang the power of love 212. 212 ya. Oke, iya. Gimana Sel? Yang keempat tentang Bukalapak. Bukalapak, oke ya, tentang Bukalapak. Oke, itu dari hasil menyimak Sela gitu ya. Terima kasih Sela ya.
Ya, Nah, kita Ibu. akan bahas satu persatu ya dari hasil analisis dari Akang Teteh di sini. Nah, dari hasil analisis Akang Teteh tadi, nah untuk yang nomor 1, Ambu minta untuk menyimak kan ya. Nah, di sana dari hasil menyimak tersebut, Sela mendapatkan informasi bahwasannya iklan yang pertama sampai keempat itu sudah disampaikan. Tadi ada menyampaikan yang namanya tagline ya, Sela. Nah, di sana. Nah, kemudian untuk teman-teman yang lain, apakah ada jawaban yang lain atau misalkan Bu saya mah ngelihatnya tidak dari segi itu atau dari segi yang lainnya gitu. Ada tidak? Ada? Ketika melihat 4 iklan tersebut? Tidak, atau sama semua ya. Jadi jawabannya teman-teman mungkin mengarah ke sana ya, mengarah kepada dalam sebuah iklan itu ada tagline-nya seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada yang akan dibahas di apa namanya soal nomor 1, silakan kita lanjut ke soal nomor 2. Tadi Torik ya, Torik apakah sudah bisa untuk men-share screen? Torik? Halo, hai. Atau yang lainnya boleh? Yang Torik salah Bu, kayaknya beda. Torik? Yang Torik salah Bu, kayaknya beda. Oh, yang nomor berapa, Torik? Kan Yang tadi nomor berapa? yang salah, Asep? yang nomor kan tadi nomor satunya salah, yang nomor di nomor satunya Mhm. dijelasin gitu video satunya Permintaan tentang yang apa tentang apa. betul. Yang Torik nggak dijelasin Bu. Iya. Yang Torik nggak dijelasin Bu. Oh, yang Torik nggak dijelasin. Oh, itu perbedaannya ya. Jadi kalau tadi apa namanya? Kalau Sela tadi bisa apa namanya melihat adanya tagline gitu ya. Nah, kalau Torik tadi cuman disebutkan aja gitu atau gimana? Torik jenis iklannya gitu disebutkan atau gimana, Torik? Halo, Torik, bisa mendengar suara Ibu? Ya. Gimana, Torik? Jadi itu Bu apa yang nomor jadi itu kirain cuma disuruh nyimak doang jadi kirain cuma disuruh nyimak doang Oh, Bu. iya. Kirain cuma disuruh nyimak doang Bu. Siap, Aku paham. Ya jadi nggak ketika, diapa-apain, jadi Torik tadi nyimak videonya nomor aja. 1 cuman Torik nyimak videonya aja. Oh, siap. Kalau gitu nomor 2-nya sudah dikerjakan oleh Torik? Nomor 2-nya sudah dikerjakan? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah. Oke, kalau gitu boleh di-share Sudah, ya Bu. ke teman-temannya apa jawaban dari Torik. Coba. Ambu pengen lihat. Kalau kesulitan untuk men-share screen, silakan boleh disebutkan saja. Jawaban nomor 2 untuk jawabannya Torik seperti apa. Itu ya. Silakan. Silakan, Rik. Atau kalau tidak Torik boleh yang lainnya, nomor 2 boleh, silakan. Kita diskusi untuk yang nomor 2. Ada yang sudah selesai? Selain Seli dan tadi Sela ya, maaf kok Seli terus ya. Sela dan Torik tadi sudah menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, untuk yang nomor 2 boleh tadi Torik mungkin kesulitan. Boleh dibantu oleh temannya yang lain? Silakan. Yayan apakah sudah selesai? KM? Oh, Torik lagi melakukan share screen ya. Silakan. Boleh. Teman-teman yang lain simak ya. Nggak jadi Bu, sinyalnya jelek. Oh, sinyalnya jelek. Oke, kalau jawab aja boleh, Torik jawab aja deh. Jawab aja ya. Nomor 2 itu pertanyaannya apa? Berdasarkan Baik, Bu. 4 tayangan yang tadi ditonton ya.
jenis iklan apa yang akan dibuat oleh 4 tayangan di peserta atas. didik jika mengacu pada tayangan tersebut? Ya, oke. Silakan Tarik. Baik, sudah bisa Tarik? Jenis iklan yang suaranya. ingin saya buat adalah seperti iklan Bukalapak, Bu. Karena saya ingin membuat iklan yang menarik dan seru untuk dilihat seperti yang saya lihat di iklan Bukalapak. Iklan itu memiliki sebuah lagu yang menurut saya gampang sekali dihafal karena memiliki nada yang diulang-ulang sehingga Cepet ingat ya Tarik ya. penonton akan selalu mengingat produk yang saya iklankan melalui lagu yang berada pada iklan saya, Bu. Kayak gitu. Baik. Oke, ada lagi jawabannya Tarik? Ada? Cukup, itu saja. Oke, berarti tadi Torik menyimaknya hanya satu, maksudnya 4 video tersebut sudah disimak dan Tarik tertarik terhadap iklan yang Bukalapak gitu ya Tarik ya. Oke, selanjutnya masih di nomor 2. Ada yang mau menambahkan gitu ya, karena tadi jawaban Torik itu memang sudah ada analisis di sana ya, cuman Torik belum menjawab 4-4-nya, belum dianalisis gitu ya. Nah, silakan ada yang mau menambahkan, mungkin ada 3 video yang akan teman-teman analisis juga. Silakan. Monica, Yunita, boleh? Rifki? Ki? Halo Rifki? Rifki lagi sariawan ya hari ini ya? Halo Ki? Ya, Bu. Iya. Baik Ki, boleh ditambahkan tadi yang disampaikan oleh Torik. Kalau bisa share screen boleh share screen, tapi kalau misalkan tidak bisa bermasalah dengan jaringannya, boleh dibacakan saja apa jawaban dari Rifki untuk soal nomor 2. Gak bisa share screen, Bu. Oh siap, oke, dibacakan saja mungkin ya Ki ya, boleh. Kan berdasarkan 4 tayangan di atas, jenis iklan apa yang akan dibuat oleh peserta didik jika mengacu kepada tayangan-tayangan tersebut? Iklan yang pertama, iklan layanan masyarakat. Iklan yang kedua, iklan radio. Iklan yang ketiga, iklan film. Dan iklan yang keempat, iklan jasa, Bu. Oh oke. Ya, kalau Ambu minta ketertarikan dari Rifki tertarik yang mana? Tadi kalau Tarik tuh bilang 4-4-nya ditonton nih, tapi tertariknya kepada iklan yang Bukalapak tuh Bu katanya gitu ya, karena ada apa sih namanya jingle ya yang diulang-ulang katanya, jadi inget gitu. Kalau Rifki tertarik yang mana Ki? Yang iklan film, Bu. Iklan film, oke, film 212 itu ya. Oke, apa emang cita-citanya ingin jadi produser atau sutradara? Tidak Ada Ki? sedikit, Bu. Oh ada sedikit, kita kok sedikit ya. Oke, terima kasih ya Ki ya, sudah menyempurnakan tadi jawaban Torik juga sudah baik, kemudian ditambahkan lagi dengan jawabannya Rifki. Oke, teman-teman yang lain apakah ada yang mau didiskusikan lagi untuk yang nomor 2? Tidak ada, sudah sepakat ya. Tadi sudah disebutkan, ditambahkan oleh Rifki keempat tayangannya tersebut termasuk jenis iklan apa ya. Nah mungkin teman-teman juga sudah literasi, sudah membaca sebelumnya ya jenis-jenis iklan itu apa saja gitu ya. Nah kemudian Ambu juga sudah menyimpan ya materi tentang iklan di LMS-nya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kalau tidak ada yang dibahas di pertanyaan kedua, kita lanjut ke pertanyaan ketiga gitu ya. Oke, pertanyaan ketiga silakan dibacakan oleh silakan siapa yang mau menjawab? Cari. Coba. Kalau tidak ada yang mau menjawab, Ambu akan pilih. Ayo. Siapa? Ada? Ada yang angkat tangan? Halo, hai.
Ada yang angkat tangan? Oh, tidak ada. Oke, kalau gitu Ambu pilih ya. Tadi yang pertama banget ini ya, apa namanya, join ya, itu Tri Larissa. Oke, Tri silakan. Apakah harus sudah selesai ya? Karena ini sudah lewat 10 menit nih waktunya. Nah, apakah Tri sudah nomor 3 jawabannya seperti apa? Kita apa namanya? Kita dengarkan. Oke, Tri. Halo, Tri. Iya, Bisa dengar suara Ibu, Tri? Iya, bisa Ibu. Oke, silakan Tri. Silakan Tri. Kalau tidak bisa share nggak apa-apa, boleh dibacakan saja jawabannya ya untuk yang nomor 3. Sebentar, Bu. Iya. Kalau teman-teman ada yang baru kepikiran nih jawabannya tadi yang nomor 1 dan nomor 2 gitu ya, boleh disampaikan dulu ya sambil menunggu Tri. Oke. Udah siap Tri? Ya, nomor 1. Ya. Oke, iya. Siap. Nomor 3 ya Tri ya? Jenis iklan Mhm. ILM. ILM itu Ya. untuk menghimbau supaya suatu kelompok masyarakat Mhm. mengikuti iklan tersebut. Unsur yang mendukung karena pesan moral dan sosial yang disampaikan tidak berupa produk. Oke. Nomor 2, iklan radio. Iklan radio termasuk ke dalam iklan media di mana penggunaan media komunikasi berpengaruh terhadap penyampaian iklan tersebut. Baik. Oke. Unsur yang Selanjutnya? mendukung karena tidak ada visual yang disajikan, hanya berupa dialog. Oke, hanya berupa dialog ya. Iklan Kemudian film. selanjutnya? Iklan yang menyajikan sinopsis dari sebuah film yang bertujuan untuk promosi untuk mengajak menonton. Unsur yang mendukung Baik. karena menyajikan penggalan dari film. Baik. 4, iklan Oke. jasa. Selanjutnya? Iklan jasa. Mhm. Iklan yang menjual tetapi tidak berupa produk tetapi layanan jasa. Oke, iya. Baik, kalau menurut Ambu ini jawaban dari Tri, terima kasih ya Tri ya. Itu sudah apa namanya, sudah cukup jelas ya. Tadi teman-teman dengar nggak suaranya dari Terdengar, Tri? Bu. Dengar, Bu. Terdengar ya. Oke, jadi tadi disampaikan katanya nomor 1 itu berarti sepakat dengan Rifki ya. Tadi berkaitan dengan pertanyaan nomor 2. Jadi nomor 3 itu lebih ke analisisnya kenapa itu dikatakan sebagai iklan layanan masyarakat gitu ya. Oke, baik. Tadi maaf ya, ada gangguan jaringan ya. Nah, baik, Ambu sambung kembali. Jadi tadi yang disampaikan oleh Tri, berarti Tri sepakat untuk yang tayangan pertama itu merupakan iklan layanan masyarakat. Karena apa? Katanya tadi dianalisis oleh Tri, kalau itu merupakan iklannya itu tidak ini ya, tidak apa namanya? Jadi jawabannya apa Tri? Tidak apa? Halo, Tri? Tidak ada produk atau jasa yang diiklankan ya, tapi adalah berupa himbauan seperti itu ya. Nah, itu yang tadi Ambu dengar ya dari Tri. Nah, kemudian selanjutnya untuk iklan yang kedua. Nah, iklan kedua itu merupakan iklan radio karena memang tidak ada visualnya ya, hanya ada audio gitu. Nah, kemudian selanjutnya iklan yang ketiga tadi menurut Tri adalah termasuk juga sama dengan yang Rifki katakan, itu adalah iklan
Yang ketiga itu iklan film gitu ya. Nah, karena itu mengambil dari potongan film gitu ya, kemudian diiklankan gitu supaya halayak bisa nonton gitu ya filmnya. Nah, kemudian yang terakhir itu mengiklankan jasa ya, layanan jasa ya tadi Tri ya. Karena tidak ada produk yang dijual, tapi yang dijual adalah jasa seperti itu. Apakah sepakat teman-teman yang lain atau ada yang berbeda dengan jawaban dari Sudah Tri? Bu, sepakat. Tidak ada? Oh, sepakat. Oke, Maifa sepakat ya. Oke, yang lainnya? Sepakat. Setuju dengan jawabannya Tri? Sepakat. Sepakat. Oke, kalau sepakat kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Siapa yang mau membacakan? Maifa mau Bu. Pertanyaan berikutnya? Maifa mau Bu. Maifa mau? Oke, silakan Maifa. Boleh Maifa? Maifa mau share screen atau mau ini? Mau dibacakan saja? Mohon maaf Bu, tadi ada koneksinya. Kendala koneksi. Mohon maaf Bu, tadi ada koneksinya. Oh, koneksinya error lagi. Oke, baik. Jadi mau dibacakan atau mau di share Dibacakan screen-nya aja, Bu. untuk jawabannya? Dibacakan aja Bu. Oh, dibacakan. Silakan Maifa nomor 4. Nomor 4, seorang produser langsung meminta sutradara untuk melakukan syuting iklan tanpa perencanaan. Sebagai seorang sutradara yang baik, maka langkah yang harus dilakukan adalah membuat alur produksi pembuatan iklan. Menurut pendapat Anda, tahapan apa saja yang termasuk dalam tahap alur produksi? Yang pertama, alur praproduksi, lalu alur produksi, terus alur pasca produksi. Oke, iya. Ada pendapat lain? Terima kasih Maifa. Untuk nomor 4 ini kita bicara sudah mulai mengerucut kepada materi kita hari ini ya. Nah, tadi Maifa bicara katanya ada 3 alur yang harus harus dibuat dulu sebelum kita membuat produk multimedia ya, seperti iklan atau film. Nah, ada 3 tahap. Nah, ada yang berpendapat lain? Bu, menurut saya mah 6 tahap apa saja misalkan gitu. Ada? Setuju Bu. Setuju Bu. Tidak? Oh, setuju. Oke, setuju ya. Jadi hanya ada 3 tahap gitu ya. 3 tahap. Yang pertama dari pra-nya dulu yang akan kita bahas secara lengkap sekarang ya. Nah, kemudian ada tahap produksi dan tahap praproduksi atau pasca produksinya gitu ya. Nah, oke, terima kasih Maifa. Mungkin di sini teman-teman tadi sudah diwakili ya oleh Maifa dan disetujui oleh Rifki bahwasannya ada 3 alur gitu ya. Nah, itu Maifa lihat dari mana? Padahal Ambu belum kasih loh materinya. Ambu Maifa lihat di internet. Iya, Ibu lihat di internet. Jawabannya? Iya, Ibu lihat di internet. Oh, oke ya, sip ya. Terima kasih Maifa. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Siapa yang mau membacakan dan menjawab? Oke, pertanyaan terakhir ya. Oke, silakan. Siapa tadi? Reina. Oke, Reina. Oke, silakan Reina. Berdasarkan jawaban dari soal nomor 4 dan sesuai materi yang diberikan hari ini, maka dapat disimpulkan alur praproduksi terdiri dari tahapan apa saja? Menentukan ide dan konsep, membuat naskah storyline, menentukan tim produksi, membuat panduan gambar, membuat jadwal produksi, menentukan peralatan produksi, mencari pemain dan lokasi, merinci anggaran biaya, dan melakukan reading dan rehearsal. Oke, iya. Terima kasih untuk Reina ya. Nah, teman-teman ada tadi setelah disampaikan oleh Maifa ada 3 tahap katanya ya yang harus dilalui dulu, harus dibuat gitu ya untuk produser dan sutradara dan tim produksi gitu ya. Nah, kemudian di praproduksinya ada tahapnya, ada berapa berarti jumlahnya Reina tadi yang dibacakan?
Untuk alur praproduksi ada 9. berapa? 9. Ada 9. Oke, menurut Reina diturunkan lagi untuk alur praproduksinya ada 9 tahap yang harus dilalui katanya. Nah, 9 tahap katanya. Nah, kalau yang teman-teman yang lain apakah tadi ada pendapat lain gitu? Bu, saya mah tahapannya nggak gini, Bu. Bu, saya mah urutannya nggak gini. Nah, boleh, silakan. Ada? Atau sama semuanya juga satu server melihatnya ke satu internet dengan web yang sama gitu. Oke, ada jawaban lain? Kalau MIPA sama Ibu. Tidak ada? Kalau MIPA sama Ibu. Oh, kalau MIPA sama. Oke, Sama, yang Ibu. lainnya apakah sama juga? Sama Ibu. Oh, sama. Oke ya. Ini mungkin ngerjainnya ini ya, berdiskusi kemudian baru disampaikan gitu mungkin ya. Di balik layar mungkin ya. Teman-teman sudah diskusi. Oke ya. Terima kasih kepada Reina dan tadi teman-teman Akang Teteh yang sudah menjawab ya untuk LKPD-nya. Nah, selengkapnya itu LKPD-nya silakan dikumpulkan. Kalau tidak bisa melalui LMS-nya silakan melalui email Ambo ya. ifadamarlisa37@guru.smk.belajar.id itu ya. Emailnya itu sudah disampaikan juga di LMS-nya. Baik, baik ya. Jadi tadi Ambo langsung saja ke tahap yang disampaikan oleh pertama itu tadi untuk jenis iklan. Jadi teman-teman di sini Akang Teteh sudah tahu ya untuk jenis iklan itu ada macam-macam. Ada yang berdasarkan media gitu ya. Nah, kemudian ada yang berdasarkan cara penyampaiannya, jenisnya gitu ya, iklan apa saja. Nah, seperti itu tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Nah, jadi kenapa pentingnya kita mempelajari jenis iklan ini? Karena kita akan membuat iklan gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ambo di tujuan kita akan membuat suatu produknya adalah iklan. Kenapa teman-teman harus tahu iklan apa yang dibuat gitu ya? Karena teman-teman ini dari jurusan OTKP gitu ya. Nah, karena dari jurusan OTKP maka teman-teman tidak harus membuat suatu produk, tidak harus ya. Nah, tapi ada pilihan lain karena yang Ambo tahu nantinya teman-teman akan memilikinya adalah skill, bukan produk yang dihasilkan dari setelah lulus ini ya, setelah lulus SMK ini. Nah, jadi teman-teman nanti bisa mempromosikannya dengan cara membuat ini ya, dengan cara membuat iklannya itu tidak hanya iklan berupa produk, tapi bisa juga berupa jasa. Tadi kayak yang disampaikan oleh Torik ya, Torik bilang, Bu saya mah tertarik bikin yang Bukalapak gitu ya. Nah, karena itu iklannya adalah berupa jasa. Misalkan nanti teman-teman belajar apa? Pelajaran yang lain, korespondensi misalkan atau yang lain ya. Nanti di sana bisa teman-teman teknik perkantoran misalkan gitu ya, diaplikasikan melalui apa? Misalkan membuat iklan virtual office atau membuat iklan jasa mengetik gitu boleh ya, jasa mengetik seperti itu bisa ya. Nah, baik. Selanjutnya yang akan dibahas tuntas di sini yaitu adalah tentang alur praproduksi. Tadi yang disampaikan oleh Meifa sebelumnya ada 3 tahapan. Nah, tahapan yang harus tuntas dibahas di sini adalah yang tentang tahap praproduksinya atau sebelum produksi. Gitu ya. Baik, mudah-mudahan tadi Ambu sedikit bermasalah ya ketika share share screen juga. Mudah-mudahan di sini sudah bisa nih ya. Baik. Baik, apakah di layar Akang Teteh sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, oke ya. Baik, sekarang Ambu akan memberikan materi setelah tadi teman-teman diberikan suatu permasalahan yang harus dianalisis gitu ya. Nah, sekarang Ambu akan memberikan materi gitu ya. Nah, kita masih daring nih ya, masih daring gitu ya. Nah, jadi mohon maaf pemberian materi ini mungkin agak sedikit terganggu ya. Jadi Ambu memberikannya mungkin berupa kalau misalkan teman-teman di sini hari ini tidak menyimak dengan tuntas, Ambu sudah siapkan di YouTube channel Ambu ya. Nah, silahkan nanti dilihat, ditonton gitu ya.
secara lengkapnya. Oke, tadi teknik penilaian sudah jelas ya. Nah, selanjutnya kita akan berbicara dulu tentang definisi, gitu ya. Nah, definisi. Baik, jadi tadi definisi di sini, tadi alur produksi 3 tahap sudah jelas ya. Nah, kenapa harus membuat alur seperti ini? Nah, ini sesuai dengan standar operasional prosedurnya ya. Jadi sesuai SOP-nya, memang ketika membuat suatu iklan tidak langsung jadi aja iklannya, tapi harus melalui tahapan-tahapannya dulu. Nah, tahapan praproduksi di sini ini adalah tahapan persiapan untuk segala sesuatu dengan matang sebelum proses produksi dimulai, di mana nanti Akang Teteh jadi tahu dulu persiapan dari segi peralatannya apa gitu ya, tim dan lain sebagainya. Nanti setelah ini kita bahas ya. Baik, apabila ketika Ambu menyampaikan materi ada yang kurang dipahami, itu boleh langsung menyalakan audionya dan bertanya ya. Setuju? Setuju, Ambu. Halo? Hai. Ambu. Siap ya, oke. Ambunya jangan ditinggalin sendiri nih, soalnya di layar Ambu ini tidak tampil nih teman-teman nih. Akang Tetehnya tidak tampil ya. Nah, oke ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian tadi yang dikatakan oleh Reina itu, Reina tahu dapat dari mana ya, hebat gitu ya. Karena sekarang teknologi semakin tinggi ya, jadi mungkin sudah bisa melihat di internet kalau alur praproduksi itu memiliki 9 tahapan gitu ya. Nah, tahapan yang pertama yaitu tahapan menentukan ide dan konsep. Nah, kenapa harus ditentukan ide dan konsep gitu ya? Nah, karena kita tidak bisa membuat iklan itu secara ngasal gitu ya. Jadi harus tahu dulu idenya apa, konsepnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian setelah tahu idenya dan konsepnya, nah, baru dimasukkan ke dalam sebuah naskah yang biasa disebut dengan storyline gitu ya. Nah, dan ini terdiri dari 2 naskah, ada naskah 1 dan naskah 2. Nanti kita akan bahas ya. Nah, kemudian kita harus menentukan tim produksinya gitu ya. Ini tidak mungkin dikerjakan oleh sendiri. Ini otomatis harus dikerjakan secara tim gitu ya. Masa teman-teman misalkan ya mau bikin iklan nih, misalkan tadi Torik katanya mau bikin iklan Bukalapak gitu ya. Nah, Torik yang jadi kameramen, Torik yang jadi jadi produser, jadi sutradara, capek banget ya. Jadi harus ada tim, tidak mungkin semuanya dikerjakan dengan sendiri gitu ya. Sepakat teman-teman? Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Setuju ya? Oke. Ya. Jadi karena ini dikerjakan secara tim, otomatis nanti ketika pembuatan iklannya harus berkelompok, gitu ya. Baik. Nah, di sini contoh dari storyline-nya adalah seperti ini, gitu ya. Nah, nanti ada yang naskah 1 dan naskah 2. Ini ketika kamu dulu bikin storyline tentang dibalik lensa kamera. Nah, topiknya yang kamu ambil adalah teknik pengambilan gambar gitu ya. Nah, di sini ada jumlah halaman gitu ya. Nah, karena kan kalau produk multimedia, produk pembuatan iklan atau jasa iklan itu tidak harus iklan saja ya. Ada bisa film, bisa komik dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini kamu membuat ada jumlah halaman komiknya itu 11 gitu. Nah, kemudian dirinci di storyline ini apa saja sih untuk halamannya. Nah, ini Ambu contohkan. Ketika di sini teman-teman mengatakan ada 11 halamannya, otomatis di sini pun harus ada 11 rinciannya, gitu ya. Jangan di sini menyebutkan 5, tiba-tiba halamannya cuman ada 3 misalkan. Nah, berarti itu konsepnya tidak sesuai, gitu ya. Nah, kemudian nanti di halaman komiknya atau biasanya kalau di iklan itu scene ya, di scene-nya ada apa saja. Nah, itu disebut-sebutkan di sini ya. Nah, jadi nanti mau ada logo misalkan boleh. Nah, kemudian ada nama misalkan, nah ini disebutkan gitu ya. Nah, misalkan karena ini cover, jadi Ambo hanya mengadakan logo, kemudian identitas gitu ya. Nah, kemudian ada judul karena ini masih di cover ya. Nah, kemudian di sini juga gambar yang dimasukkan itu disebutkan. Nah, logonya logo apa? Diperjelas lagi. Logonya adalah logo sekolah dan Tutwuri Handayani gitu ya. Nah, kemudian di sini ada MS. Teman-teman ada yang tahu nggak MS di sini artinya apa?
MS gambar wanita dan kamera. Nah, MS-nya apa sih? Medium shoot, Bu. Ada yang tahu nggak? Medium shoot, good. Oke, teknik pengambilan gambar ya. Jadi karena bukan karena ini topiknya tentang teknik pengambilan gambar juga ya, tapi memang ketika membuat storyline harus disebutkan ya teknik pengambilan gambarnya apa gitu ya yang sesuai. Seperti itu. Kemudian backgroundnya mau apa gitu ya. Nah, kemudian mau menyampaikan backsoundnya juga ya, misalkan mau menggunakan suara boleh di sini. Gitu ya. Sama dengan halaman berikutnya. Ini ya kalau ada dialog, silakan dialognya disebutkan, ditandai dengan warna-warna seperti ini, boleh gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan untuk 3 tahap pertama tadi, membuat ide, membuat naskah, dan yang ketiga adalah membuat apa tadi? Tim produksi ya. Nah, ada pertanyaan dulu untuk 3 tahap tadi. Sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Jelas. Oke ya. Kita lanjut ke 3 tahap berikutnya. 3 tahap berikutnya yaitu membuat paduan gambar yang selanjutnya dikatakan sebagai storyboard. Nah, untuk storyboard nanti Ambo akan contohkan ya setelah halaman ini seperti apa. Nah, kemudian dibuatnya jadwal produksi, kemudian menentukan peralatan produksi gitu ya. Nah, Ambo bahas dulu dari yang membuat panduan gambar. Oke, yang panduan gambar ya. Nah, tadi masih ingat ya di 2 halaman sebelumnya Ambo menyebutkan ada storyboardnya itu yaitu berupa ada logo, kemudian ada gambar wanita, kemudian ada teks gitu ya. Nah, itu harus sesuai, backgroundnya pun sama gitu ya. Nah, dimana tadi Ambo menyebutkan adalah medium shoot. Medium shoot itu artinya kalau objeknya itu adalah manusia, berarti bisa terlihat sampai dengan medium itu sampai dengan pinggang ya, pinggang manusia tersebut atau objek tersebut gitu kalau objeknya manusia. Nah, ini sudah sesuai ya. Nah, sama halnya dengan yang nomor 2 tadi mau ada muncul apa. Nah, kalau misalkan disebutkan di sini yang munculnya itu animasi gambar guru wanita. Nah, ini nanti di komiknya karena komiknya komik digital otomatis gambarnya tuh bergerak gitu ya, tapi karena ini dimasukkan ke dalam gambar gitu ya, jadi ini hanya berupa gambar Ambu print screen gitu ya, Ambu screenshot. Nah, seperti ini. Nah, itu harus sesuai, ada gambar siswa-siswi, ada balon komiknya gitu ya, gambar sekolah. Nah, gambar logonya ini ya, logonya, kemudian ada animasi awan. Nah, seperti itu gitu ya. Oke, bisa dipahami untuk storyline dan storyboard Akang Teteh? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, dan yang paling penting ketika dibuatnya storyline dan storyboard ini tidak boleh saya mah pengen udah suka gambar, jadi saya mah mau bikin gambar dulu nah nggak boleh seperti itu, karena ini harus bertahap tuh betul-betul. Jadi memang harus dibuat dulu konsepnya, dimasukkan ke dalam naskah, barulah dibuat storyboardnya seperti itu ya. Baik, oke, selanjutnya. Nah, ini ada tahap yang terakhir yaitu mencari pemain atau aktor atau aktrisnya dan lokasi. Nah, kemudian menentukan budget ya, jadi dirinci budgetnya yang diperlukan berapa gitu ya. Nah, dari sewa lokasi, sewa kostum dan lain sebagainya mungkin ya. Nah, kemudian melakukan reading dan latihan ya, rehearsal. Nah, ini penting juga gitu ya. Kalau misalkan kita hanya menggunakannya untuk hanya dibuat aja storyboardnya atau storyline-nya, tapi tidak di-share ke timnya, itu percuma juga ya, dan tidak dibuat latihan. Nah, itu biasanya kurang maksimal mungkin seperti itu ya. Nah, oke. Ambo akan jelaskan lagi lebih rinci di sini tentang pembuatan tim produksi. Nah, tim produksi ini ada 2 ya, nanti teman-teman. Nah, tim produksi itu ada tim teknis dan tim kreatif. Nah, tim teknis itu terdiri dari penata gambar, penata suara, penata artistik, penyuting gambar atau editor gitu ya. Nah, kemudian kalau tim kreatifnya ini ada produser, sutradara, dan penulis naskah. Setidaknya berarti kalau nanti akan dibuat kelompok, teman-teman harus membuat satu kelompok yaitu berisi 7 orang gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau misalkan mau membuat
iklan gitu ya, dan akan membuat iklan sebetulnya, bukan mau membuat lagi, memang mau bikin iklan, nanti jangan menggunakan anggota kelompok lain ya. Jadi silakan menggunakan talentnya itu atau artisnya dari kelompoknya, seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya ya, tadi ada pembuatan jadwal produksi ya. Nah, ini untuk gambaran. Untuk jadwal produksi biasanya dibuat berupa bagan gitu ya, berupa tabel. Nah, tabelnya itu terdiri dari judul gitu ya. Terdiri dari judul, kemudian judul tuh misalkan kita membuatnya apa, kayak Ambu tadi membuatnya di balik lensa kamera. Nah, itu disebutkan. Kemudian identitas produksi, artinya di sini ini sedang produksi scene keberapa gitu ya. Kemudian sedang produksi iklan apa atau enggak film apa gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian tahap proses ini lebih detail dari yang tadi disebutkan di identitas gitu ya, dan judul. Nah, prosesnya sudah sampai proses mana? Apakah masih di alur pra-produksinya, di produksinya, atau sudah sampai ke tahap akhir pasca produksinya gitu ya. Nah, kemudian didetilkan lagi di deskripsinya. Kemudian harus ada deadline, karena misalkan teman-teman syuting di 3 lokasi misalkan ya, lokasinya di luar kota misalkan ya, beda-beda kota maksudnya, di Bandung, di Jakarta, kemudian di Bogor misalkan. Nah, kalau tidak ada deadline, otomatis kayak tugas aja teman-teman ya. Kalau teman-teman dikasih tugas nih, kalau tanpa adanya deadline mungkin akan santai ya. Jadi tenang lah, mau ngumpulinnya kapan juga bebas kan gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi harus ada deadline supaya tahu, misalkan pengambilan di kota Bogor itu harus 4 scene, pengambilan di Jakarta itu harus 3 scene, pengambilan di Bandung itu harus 5 scene misalkan, seperti itu ya. Nah, itu jadi tahu seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada note atau catatan ya. Nah, catatan di sini penting, karena nanti teman-teman yang akan membuat jadwal produksi itu mendapatkan evaluasi dari note ini gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Coba cek suara. Ada? Halo? Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Akang Teteh? Oh, masih ada. Oke, alhamdulillah ya. Oke, selanjutnya ini masih ada 100 slide lagi lah, enggak deng ya, tinggal beberapa slide lagi. Oke. Nah, kemudian untuk menentukan pemain dan lokasi ya, tadi ada 3 dimensi tokoh yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama untuk menentukan pemain harus dilihat ciri psikologisnya. Ciri psikologis, ini fisik ya, psikologis, kemudian psikologis dan sosiologis. Artinya seperti apa? Ketika bicara tentang psikologis, misalkan teman-teman akan membuat, ini bukan body shaming mungkin ya, misalkan begini, teman-teman akan membuat iklan pelangsing. Nah, ketika akan membuat iklan pelangsing, otomatis teman-teman Akang Teteh harus mencari 2 talent. Yang pertama talent yang berbadannya, berbobot badan lebih besar misalkan ya. Nah, kemudian yang satu lagi yaitu yang sudah berhasilnya, berarti yang sudah langsing gitu. Nah, seperti itu. Jadi ciri fisik ini ditentukan juga dari konsep. Jadi kembali lagi ke konsepnya. Konsepnya mau seperti apa? Otomatis harus dicari sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, ciri psikologisnya. Oke, psikologisnya. Misalkan teman-teman mau membuat iklan tadi yang Bukalapak tuh ya, itu kan sama cici-cici ya, atau sama ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibunya itu dia kan cenderung ceria gitu ya. Nah, kalau misalkan mau membuat iklan itu hidup misalkan ya, nah silahkan boleh dibuatnya, dicarinya adalah pemain atau aktor yang memiliki psikologisnya itu adalah bawaannya ceria misalkan, kayak gitu ya. Nah, kemudian ada ciri sosiologis. Nah, kalau ciri sosiologis ini bisa melihat teman-teman mungkin dari sosial medianya gitu ya, kalau sekarang ini pemain tersebut. Jadi kalau misalkan dilihat, oh kayaknya nih dia artis papan atas nih, soalnya subscribernya misalkan sudah 10 jutaan nih gitu ya. Jadi mungkin akan berpengaruh juga kepada budget gitu, karena semakin orang tersebut sudah viral, sudah terkenal, otomatis budget yang harus dikeluarkan pun lebih tinggi, seperti itu ya. Jadi silakan dipertimbangkan dulu ketika menentukan pemain.
Nah, kemudian yang terakhir yaitu tentang hunting lokasi. Belum terakhir ya, masih ada satu slide lagi. Nah, hunting lokasi. Nah, ketika hunting lokasi kita harus memikirkan juga biaya lokasinya. Kemudian prioritas kebutuhan ceritanya. Jadi jangan sampai yang tadi disebutkan ya, ketika harus membuat iklan di satu tempat gitu ya, kemudian di tempat lainnya. Nah, itu teman-teman di sini kalau tidak ada prioritas, kalau tidak dibuat prioritasnya ketika membuat lokasi ini bisa nanti beberapa kali bolak-balik seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan di Jakarta, di Bandung, di Bogor itu harus 3 scene, prioritaskan 3 scene itu harus selesai gitu ya. Nah, kemudian pencahayaan. Nah, ini berkaitan dengan siang malam gitu ya, cuaca, kemudian berkaitan pula dengan kondisinya ketika nanti misalkan indoor atau outdoor. Ketika kita outdoor, otomatis pencahayaan bisa disiasati dengan pencahayaan alami ya, yaitu dari matahari di pagi hari dan siang hari sampai sore hari. Nah, kalau ketika kita syuting misalkan ya, sebetulnya kita mau syuting di tempat tersebut, misalkan mau membutuhkan waktunya itu ke tempat syutingnya itu 40 menit gitu, tapi terjadi macet karena itu posisinya di puncak, misalkan di Bogor di puncak. Nah, jadi gimana ya ini gitu ya waktunya gitu, ketika kita sampai yang harusnya syuting pagi-pagi otomatis nyampainya malam hari misalkan kayak gitu. Nah, itu pencahayaan berarti harus dibawa peralatannya itu yang lengkap. Berarti kita harus membuat pencahayaan buatan gitu ya, dari lampu dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian selanjutnya tempat istirahat dan gangguan suara. Oke, tempat istirahat. Tempat istirahat ini penting karena kita nggak mungkin ya diporsir kerja terus gitu ya. Harus ada tempat istirahatnya terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah gangguan suara. Nah, harus diperhatikan ketika teman-teman nanti akan membuat suara-suara ya. Makanya ada dubber, ada narator. Itu pentingnya ada dubber, ada narator, pengisi suara. Itu adalah untuk ini juga ya, ketika nanti misalkan syuting apalagi di outdoor, ketika ada angin misalkan ya, itu kan terdengar ya di audionya, di mic-nya terdengar misalkan suaranya gitu ya. Nah, itu akan terbawa, nanti akan kualitas dari suaranya akan buruk misalkan ya. Itu bisa disiasati dengan suaranya di mute, kemudian nanti ditambahkan suara oleh pengisi suara atau dubber gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah dari tujuan reading dan latihan ya, rehearsal. Nah, untuk reading itu tujuannya yaitu mengetahui durasi dialog. Nah, jadi nanti kalau teman-teman yang menjadi artisnya atau menjadi talentnya ini harus diperhatikan, karena kita melihat kalau durasi dari dialog yang disampaikannya itu 3 menit, teman-teman bicaranya 10 menit, nah itu mungkin nanti produser dan sutradaranya bisa marah ya ngelihatnya. Wah, kan dimintanya 3 menit, kenapa menyampaikannya sampai 10 menit? Nah, berarti nggak baca nih. Nah, itulah pentingnya reading. Nah, selanjutnya tujuan dari reading juga membantu pemeran gitu ya untuk menghafalkan dialog gitu ya. Nah, jadi nanti dari skripnya yang ada di storyline itu bisa terlihat ya dialognya seperti apa. Jangan sampai nanti nggak nyambung karena tidak dibaca misalkan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu memperkecil hambatan. Jadi nanti ketika masuk ke produksi, kalau dibaca dulu, kalau latihan dulu, otomatis akan memperkecil hambatan. Seperti itu. Baik, itu mungkin yang Ambu akan sampaikan pada hari ini ya. Nah, silakan, apakah ada pertanyaan? Halo, hai teman-teman. Masih ada? Iya. Alhamdulillah ya, masih lengkap, masih komplit. Oke, ada pertanyaan kah? Terkait yang Ambu sampaikan tadi? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Ibu. Sudah jelas, alhamdulillah ya. Kalau sudah jelas, ini ada waktu 15 menit lagi gitu ya. Nah, Ambu akan berikan evaluasi ya terhadap materi yang diberikan. Kalau misalkan tadi materinya belum teman-teman belum simak gitu ya, bisa nanti disimak di channel YouTube Ambu.
channel YouTube-nya itu linknya adalah ini, bentar. Oke. Oke ya, di kolom chat ya bisa dilihat. Ya, sudah ada Sudah, Bu. channel YouTube-nya? Sudah, Bu. Oke, baik ya. Nanti itu boleh disimak kapanpun ketika misalkan teman-teman, wah saya lagi nggak ada kuota nih, boleh disimak nanti kapan saja gitu ya. Materi yang tadi disampaikan, misalkan Ambu kecepatan nyampainya, boleh teman-teman nanti simak gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada evaluasi terakhir dari Ambu, yaitu mengisi soal sekitar 100 soal lah, enggak ya, sedikit kok, cuman sekitar 6 soal gitu ya. Nah, melalui quizzes. Teman-teman punya quizzesnya? Punya, Bu. Punya, Bu. Bisa langsung dibuka aplikasi quizzesnya di apa namanya, di browsernya, di Bisa search pakai engine-nya, link sorry. nggak, Bu? Tuliskan ya, oke. Oke ya, ntar Ambu buka dulu biar teman-teman bisa langsung. Oke. Iya. Baik, apakah sudah terlihat di layarnya? Sudah, Bu. Sudah terlihat? Sudah. Sudah, oke, silakan. Boleh dimasukkan kode gamenya. Ambu tunggu sekitar 4 menit aja ya, 3 menit deh, sampai 11.50. Yuk, silakan ditunggu join. Monggo, silakan. Ada 4 soal pilihan ganda dan 2 soal esai. Baik, silakan. Silakan, masih Ambo tunggu, belum ada yang bergabung nih. Baik, Maifa, terima kasih. Maifa sudah bergabung. Yang lainnya ditunggu, oke. Revananda, oke, silahkan. Oke. Baik, sudah ada 8 orang. Silakan. Sembilan orang, yuk, masih Ambu tunggu. Sudah? Mau nggak ada lagi? Oh, masih ada waktu nih, masih ada waktu sekitar 2 menit. Yuk, untuk bergabung, silakan. Masih Ambu tunggu. Masih Ambu tunggu ya, oke. Ya. 14 orang saja ini. Mau Ambu mulai ya? Bentar lagi ya. Satu menit lagi masih Ambu tunggu, silahkan. Yang masih mau bergabung boleh. Ada yang ngechat ya?
Oh, jaringannya, oke ya. Yang jaringannya terganggu boleh, nggak apa-apa. Silakan yang lainnya bergabung. Baik, kita mulai ya dengan 14 peserta, silakan. Oke. Pertanyaannya sudah muncul? Baik ya, silakan. Nah nih, saling susul nih. Evanda sama Alivia saling susul nih. Silakan.
Baik teman-teman, mohon maaf karena keterbatasan waktu, mungkin Ambu selesaikan saja ya, karena ini sudah dapat 5 nih, 5 teratas ya, peringkat teratas. Ambu akhiri ya. Oke. Dengan peringkat pertama didapatkan oleh Mutasya, kemudian selanjutnya Sri, kemudian Alivia gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti evaluasinya ya, kuisisnya. Nah, baik, kita sudah sampai di akhir pembelajaran gitu ya. Nah, kamu minta oleh salah seorang gitu ya, boleh 1 orang aja gitu, menyampaikan apa sih yang didapat hari ini gitu ya, dari materi hari ini apa sih yang didapat gitu ya. Nah, oke, tapi sebelumnya untuk pertemuan berikutnya nih ya, untuk pertemuan berikutnya Ambu sampaikan dulu, karena tadi yang sangat esensial pada materi ini adalah tentang tentang pembuatan storyline dan storyboard. Maka pertemuan berikutnya yaitu adalah pembuatan storyboard. Kita akan bahas secara tuntas. Nah, teman-teman nanti silakan dipersiapkan kelompok gitu ya. Jadi buat kelompoknya, Ambu tidak akan membuat kelompoknya berdasarkan keinginan Ambu, tapi silakan dibuat oleh Akang Teteh sendiri, oleh teman-teman sendiri ya. Milih temannya boleh masing-masing gitu ya. Oke, boleh disimpulkan oleh salah seorang apa yang didapat hari ini? Boleh, siapa? Halo, hai. Halo? Boleh, siapa yang mau menyampaikan? Rifki? Ki? Atau Fanya? Ada Fanya? Ya, silakan. Kita punya waktu sekitar 3 menit lagi nih. Yuk, silakan disampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Halo? 23 orang yang ada di sini, apakah ada yang mendengar suara Ibu? Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Rifki, Fanya, Meifa, Karisma. Oh, oke, Fanya. Ya, Fanya, boleh Ambu minta bantuannya untuk menyimpulkan apa yang Fanya dapat hari ini dari materi alur praproduksi. Halo, Fanya. Tunggu bentar, Bu. Halo. Ya, silakan Fanya. Halo. Jadi sekarang kita telah mendiskusikan tentang menganalisis langkah-langkah dalam pembuatan dokumen praproduksi dengan cermat.